menyadikan vera astapa. Matahari siang di langit. Tangerang rasanya seperti menempel tepat di atas ubun-ubun. Panasnya nyalang, menguapkan bau got mampet di ujung gang, dan aroma sabun colek murahan yang sedari tadi kuaduk. Aku menunduk, menatap kosong pada telapak tanganku yang memutih dan keriput di pinggir ember plastik biru yang sudah pecah bibirnya. Tangan ini kasar karena gempuran deterjen setiap hari, kulitnya mengelupas di sana-sini, perih jika tak sengaja terkena perasan jeruk nipis di dapur. Tapi sungguh, hati ini jauh lebih lecet. Bernanah karena kata-kata yang setiap hari dilemparkan padaku. Mereka pikir aku sampah. Benalu yang cuma bisa menumpang hidup di gubuk. Pengap berukuran 3 kali 4 meter ini. Kucek bilas peras, kucek bilas peras. Sudah hampir 3 jam aku berjongkok di atas ubin berlumut ini. Punggungku rasanya seperti ditarik paksa dari tulangnya. Kaos-kaos partai milik Ridwan yang penuh noda keringat, daster-daster pudar bau kapur barus milik Bu Hartini. Semuanya menumpuk bagai gunung dosa yang harus kutebus seorang diri. Sesekali aku mengusap dahi dengan punggung lengan baju, merasakan perih saat keringat bercampur cipratan air sabun merembes masuk ke sudut mata. Di ujung gang, lamat-lamat terdengar ketukan mangkok tukang bakso lewat, beradu dengan suara dangdut koplo yang mengalun sember dari radio tetangga sebelah. Semua ini rutinitas orang melarat, dan aku menelannya bulat-bulat selama 3 tahun demi sebuah wasiat. Lalu, suara langkah itu terdengar. Sreit, sreit. Suara langkah sandal jepit yang diseret kasar bergesekan dengan semen jalanan gang. Aku tidak menoleh. Terus saja mempercepat gerakan tanganku membilas kemeja kerja putih milik Ridwan. Air jernih di ember ini baru saja kuisi penuh dari keran yang aliran airnya pelit minta ampun. Harus menunggu setengah jam sampai ember ini penuh. Heh, perempuan mandul. Suaranya melengking, membelah panasnya udara siang. Lebih nyaring dari peluit tukang parkir di depan minimarket. Aku menahan napas sejenak. Jemariku berhenti mengucek. Tahan, Raisya. Tahan. 3 tahun aku mematung diri menjadi menantu penurut, menekan egoku sampai rata dengan tanah belumpur ini. Biur. Tiba-tiba saja air keruh berwarna kecoklatan, bercampur gumpalan debu lantai, dan sisa rambut rontok mengguyur deras, menghantam tepat ke dalam ember biruku. Air bekas pel. Kemeja putih Ridwan yang baru saja susah payah kusikat kerahnya kini berubah warna menjadi dekil seketika. Noda kotor meresap ke serat kain yang baru saja wangi semerbak pelembut pakaian. Darahku berdesir hebat, naik seketika ke ubun-ubun. Jantungku berdegup kencang memompa amarah. Tanganku yang basah mengepal erat di dalam air yang kini berubah menjijikan itu. Ibu, kenapa air pel dibuang ke cucian yang sudah bersih? Suaraku bergetar pelan. Aku mati-matian menahan intonasi agar tidak meledak di depan wajahnya. Bu Hartini berkacak pinggang di depanku. Daster motif macan tutulnya berkibar tipis tertiup angin gang yang membawa hawa panas. Wajah tuanya ditekuk sinis, matanya melotot seolah ingin mengulitiku hidup-hidup saat itu juga. Kamu pikir air di keran itu gratis, hah? Bentaknya kasar, telunjuknya yang dihiasi cincin emas imitasi, menusuk-nusuk udara tepat di depan hidungku. Nyuci baju sedikit aja airnya ngocor terus kayak air terjun. Kamu mau bikin saya bangkrut bayar pedam? Dasar mental orang miskin gembel. Nggak pernah tahu susahnya cari uang. Aku menunduk. Menggigit bagian dalam bibir bawahku sampai terasa asin darah di lidah. Kalau saja kau tahu, Bu. Kalau saja kau tahu siapa yang selama ini diam-diam mentransfer uang ke rekening pemilik kontrakan untuk melunasi tagihan air dan listrik sialan itu setiap tanggal 5 agar aliran rumah ini tidak diputus. Dengar ya, Raisya. Bu Hartini tiba-tiba menendang pelan pinggiran emberku dengan ujung sandalnya, memercikan air kotor itu ke ujung daster lusuh yang kupakai. Saya sudah muak lihat muka melas kamu itu. Makan numpang, tidur numpang, ngasih cucu buat penerus keluarga ini juga nggak bisa. Bikin sial rumah ini aja bawaanmu. Napas wanita paruh baya itu memburu, dadanya naik turun sebelum dia menyunggingkan senyum miring. Senyum penuh kemenangan yang langsung membuat perutku mual. Bereskan baju-baju rombengmu yang di dalam lemari.
Sebelum azan maghrib, kaki kamu sudah harus angkat dari gang ini. Paham? Aku mendongak perlahan, menatap kerutan di sudut matanya dengan dahi berkerut. Ibu, ngusir aku? Iya, budek kuping kamu. Dia meludah ke samping, tepat di dekat saluran air got yang mampet. Ridwan itu anak laki-laki kebanggaan saya. Sarjana, dia pantas dapat perempuan yang jauh lebih layak, yang bisa ngangkat derajat keluarga ini dari kemiskinan. Bukan perempuan kere gak jelas asal-usulnya macam kamu. Nanti sore, Ridwan mau bawa calon istri barunya ke sini. Siska namanya. Dia janda cerdas, punya ruko sendiri di pasar, uangnya banyak. Kalau Siska sampai lihat ada gembel nyuci di depan rumahnya, bisa-bisa dia ilfil sama anak saya. Jantungku seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Terasa ada ruang hampa yang tiba-tiba menganga di dadaku. Bukan karena patah hati kehilangan cinta, melainkan karena rasa muak yang akhirnya mencapai titik didih paling puncak. Ridwan, laki-laki yang 3 tahun lalu bersimpuh menangis di depan pusara ayahku, bersumpah atas nama Tuhan akan menjagaku dalam kesederhanaan, ternyata diam-diam sudah menjual sumpah itu demi seorang janda kaya dan sebuah ruko di pasar. Jemariku yang masih terendam air kotor di dalam ember perlahan mengendur. Kepalanku terbuka. Mataku menatap lurus ke arah manik mata Bu Hartini. Entah kenapa, kelenjar air mataku terasa sudah benar-benar kering kerontang untuk menangisi keluarga ini. Tidak ada setetes pun yang sudi jatuh. Melihatku hanya diam menatapnya tanpa perlawanan, Bu Hartini memajukan wajahnya. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan paling merendahkan yang pernah kuterima seumur hidupku. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala, itu menyeringai lebar, membisikkan racun terakhir sebelum dia berbalik memunggungi tubuhku. Bahkan kecoa pun punya rumah sendiri, sedangkan kamu hanya parasit di sini. Air sabun sisa cucian itu merembes pelan ke sela-sela ubin yang retak, membentuk genangan coklat keruh yang menjijikan di dekat ujung kakiku. Biasanya, melihat bajuku kotor lagi setelah susah payah dikucek, dadaku akan langsung sesak. Aku akan berjongkok, memunguti kain-kain basah itu, dengan mata perih menahan air mata yang mendesak turun. Tapi sore ini, aneh, mataku kering. Kering sekering hatiku saat melihat punggung gempal Bu Hartini yang berlenggok angkuh masuk ke dalam rumah, lalu membanting pintu sampai engsel karatannya menjerit ngilu. Tidak ada isak tangis. Tidak ada lutut yang gemetar memohon belas kasihan. Aku membalikkan badan, melangkah gontai melewati ruang tamu yang selalu berbau kapur barus dicampur aroma apak karpet basah. Aku masuk ke kamarku. Lebih tepatnya gudang berukuran 3 kali 3 meter yang sumpeknya minta ampun. Kipas angin kecil di pojok dinding hanya berbunyi sekadar memutar udara panas khas Tangerang yang bikin kulit lengket. Di ruangan sempit beratap triplek bolong dan bercak bocor. Inilah aku menghabiskan 1300 hari terakhir hidupku. Kutatap pantulan wajahku di cermin lemari plastik yang sudah buram. Tangan ini kasar, pecah-pecah di selajarinya karena deterjen bubuk murahan. Rambutku diikat asal. Kantung mataku menghitam. Sempurna. Sempurna sekali penyamaranku. Aku tersenyum getir. 3 tahun aku diam sebagai bentuk bakti pada mendiang ayah yang ingin aku belajar hidup prihatin. Ayah selalu bilang di ranjang rumah sakitnya waktu itu, "Kamu tidak akan pernah tahu cara memimpin dan menghargai orang kecil, Syah. Kalau kamu tidak pernah turun dan merasakan ludah keringat mereka." Ya, aku sudah menelan semuanya. Aku sudah jadi mereka. Bahkan di mata keluarga suamiku, aku lebih rendah dari keset kaki yang biasa mereka pakai, mengelap sandal berlumpur. Tapi hari ini, masa magangku di neraka ini berakhir. Aku berjongkok di samping dipan kayu yang kalau ditiduri bunyinya berderit seperti orang asma. Tanganku meraba lantai semen kasar di bawah kolong. Menyapu debu tebal dan beberapa sarang laba-laba, sampai ujung jariku menyentuh sebuah kotak besi kecil. Kalau Bu Hartini atau Mas Ridwan tahu apa isi kotak karatan yang mereka kira cuma tempat peniti ini, mereka berdua pasti sudah mati berdiri kelojotan. Kubuka tutupnya tanpa suara. Bau logam pelan-pelan menguar, mengalahkan bau apak kamar.
Di atas lipatan beludru hitam, tergeletak sebuah ponsel pintar seri paling mutakhir. Benda yang harganya bisa untuk makan Bu Hartini setahun penuh. Masih mulus, menyala redup membiaskan cahaya kebiruan saat ibu jariku menyentuh layarnya. Di sebelahnya, ada gantungan kunci dengan lambang kuda jingkrak yang ikonik. Kunci mobil yang sudah 3 tahun tertidur manis di garasi rumah utamaku, menunggu tuannya pulang. Aku mengambil keduanya, memasukkannya ke dalam saku celana trainingku yang karet pinggangnya sudah melar. Baju-baju di lemari, daster pudar dan kaos belel itu biarkan saja di sana. Mereka pantas membusuk di rumah ini. Aku melangkah keluar, melewati lorong rumah yang temaram. Tidak ada keraguan sedikit pun saat tanganku mendorong pagar besi berkarat di depan rumah. Bunyi deritnya memecah kebisingan gang sempit sore itu. Bau kaldu dari tukang bakso cuanki yang baru lewat berbaur dengan bau menyengat dari selokan yang mampet. Beberapa ibu-ibu tetangga yang sedang asyik mencari kutu di teras rumah sebelah melirikku dengan ujung mata. Bisik-bisik mereka terdengar sayup. Pasti mereka sudah mendengar teriakan melengking Bu Hartini tadi. Biar saja. Biarkan mereka mengira menantu gembel ini pergi membawa tangan kosong dan sisa harga diri yang sudah remuk diinjak-injak. Mereka tidak tahu, setiap langkah kakiku menapak aspal gang yang berlubang ini, rasanya rantai tak kasat mata yang mencekik leherku selama ini putus satu persatu. Udara sore yang biasanya terasa sesak penuh debu, tiba-tiba terasa begitu lapang, begitu memabukkan. Di ujung gang, di pinggir jalan raya yang bising oleh klakson angkot dan raungan motor, sebuah sedan hitam Eropa mengkilap sudah menunggu dengan mesin menyala halus. Kaca jendelanya yang gelap pekat menyembunyikan siapapun yang ada di dalam. Namun begitu aku berjarak 3 langkah, pintu belakangnya terbuka otomatis. Hawa sejuk ASI beraroma eksklusif sandalwood dan bergamot langsung menyergap wajahku, seolah mengusir paksa bau deterjen dan keringat yang menempel di pori-poriku. Aku melangkah masuk dan pintu tertutup rapat dengan suara yang mantap. Seketika, hiruk-pikuk jalanan lenyap, mengisolasi 2 dunia yang terlampau berbeda. Di kursi depan, seorang pria paruh baya dengan setelan jas navy rapi menoleh ke belakang. Pak Anwar, notaris keluarga kami. Tangan kanan mendiang ayah yang memegang seluruh rahasia gurita aset keluarga. Selamat sore, Nona Raisya, sapa Pak Anwar. Suaranya berat dan tenang, persis seperti hari di mana ia mengantarku ke depan gang kumuh ini 3 tahun lalu. Lama sekali Anda tidak menghubungi saya. Saya hampir mengira Anda lupa jalan pulang ke rumah. Aku menyandarkan punggungku ke jok kulit asli yang empuk, memejamkan mata sesaat, merasakan ketegangan di bahuku luruh. Kutekan tombol daya ponselku. Layarnya langsung terhubung ke sistem tab yang dipegang Pak Anwar di depan. Waktunya sudah habis, Pak. Suaraku terdengar begitu asing. Tidak ada lagi nada ragu, canggung, atau ketakutan seperti saat aku menjawab rentetan makian mertuaku. Yang keluar hanyalah nada dingin, datar, dan absolut. Siapkan berkas-berkasnya, masa belajarku sudah selesai. Pak Anwar membetulkan letak kacamata bacanya, menggeser layar tablet di pangkuannya. Senyum tipis yang syarat akan makna mengembang di wajah tuanya yang penuh kerutan wibawa. Ia menoleh lagi ke arahku, lalu menatap lekat-lekat ke arah deretan atap sengkaratan di gang sempit yang perlahan menjauh dari pandangan seiring mobil yang mulai meluncur mulus membelah jalanan. Sesuai perintah Anda, Nona. Jemari Pak Anwar berhenti mengetuk layar, matanya berserobok dengan tatapanku lewat kaca spion tengah. Apakah kita ratakan saja bangunan-bangunan kumuh ini, Nona Raisya? Panasnya aspal gang sempit ini masih sama. Menyengat sampai ke telapak kaki meski aku memakai sandal jepit andalan yang talinya sudah kusambung peniti. Bau comberan yang mampat di depan rumah Pak Yanto berbaur dengan aroma terasi goreng, entah dari dapur siapa. Biasanya, aku sudah kebal. Aku sudah menelan semua kepengapan aroma ini selama 3 tahun berturut-turut. Tapi, entah kenapa, sore ini udara di dalam petak kontrakan seukuran 4x6 meter ini justru terasa jauh lebih busuk dari tempat pembuangan sampah manapun. Pintu depan sengaja kubuka tanpa suara. Di ruang tamu yang pencahayaannya remang-remang, ruangan yang merangkap jadi tempat nonton TV dan area setrika, suamiku sedang sibuk. Ah,
ralat. Laki-laki yang sebentar lagi akan berstatus mantan suamiku itu sedang berjongkok, menyeret sebuah kantong kresek hitam ukuran jumbo dengan napas terengah-engah. Terdengar bunyi brak yang keras. Novel bekas kesayanganku dilempar begitu saja ke dalam dasar kresek. Disusul daster batikku yang tepiannya sudah koyak, lalu botol lulur murahan yang isinya tinggal setengah. Dia membuang barang-barangku layaknya menyingkirkan bangkai tikus. "Lagi apa, Mas?" Suaraku mengalun datar, memecah suara bising, kipas angin berdebu di pojok ruangan. Ridwan terlonjak. Wajahnya yang berminyak dan kusam menoleh cepat, tapi raut kagetnya cuma bertahan kurang dari sedetik. Laki-laki itu langsung membuang napas kasar, seolah akulah lalat limbah yang mengganggu hari indahnya. Tidak ada kilat rasa bersalah di matanya. Tidak ada gestur canggung. Dia malah kembali memilah kardus di bawah meja, menendang sisir plastik merah muda milikku sampai membentur kaki kursi. "Baguslah kamu udah balik. Sekalian beresin sisa rongsokanmu ini." Gumamnya ketus. Matanya sibuk memindai seisi ruangan, mencari apa lagi yang bisa dia buang. "Ibu bilang, kamu udah disuruh minggat sebelum maghrib. Cepat sedikit kerjanya. Aku mau ngepel lantai ini. Bau apek tahu nggak?" Aku melangkah masuk perlahan. Memandangi punggung laki-laki yang 3 tahun lalu menangis terseduh-seduh di depan pusara ayahku, memegang tanganku erat dan berjanji akan menjagaku dengan nyawanya. Janji yang ternyata jauh lebih murah dari harga sabun colek eceran di warung depan. Ridwan, suamiku yang dulu berjanji melindungiku, sekarang sibuk menghitung berapa mas kawin dari janda kaya yang ingin dia nikahi. Dia sedang menghitung untung rugi layaknya makelar pasar malam. "Ini dibuang semua?" tanyaku pelan, menunjuk tumpukan kresek hitam itu dengan dagu. "Ya iyalah, mau disimpan buat apa? Menuhin tempat aja." Ridwan mendengus sinis, lalu menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Dia berdiri, bertolak pinggang menatapku dengan sorot mata merendahkan yang seketika membuat isi perutku bergejolak mual. "Sia, kita realistis aja sekarang. 3 tahun aku sabar hidup pas-pasan sama kamu. Tiap hari makan tempe, sayur asem, telur dadar. Kamu pikir aku nggak capek? Nggak malu sama teman-teman kerjaku yang istrinya pada glowing, pada bisa bantu cari duit masuk?" Dadaku bergemuruh kencang. Jemariku mengepal perlahan di sisi tubuh. Bukan karena sakit hati, tapi muak. Benar-benar geram sampai ke ubun-ubun. Sabar hidup pas-pasan? Dia rupanya lupa siapa yang bangun jam 4 pagi setiap hari untuk masak air, mencuci tumpukan bajunya sampai tanganku mengelupas, lalu memutar otak agar gaji UMR-nya yang selalu habis dipotong cicilan motor bodoh itu bisa cukup sampai akhir bulan. "Kamu selingkuh, Mas." Itu bukan pertanyaan. Aku hanya menyuarakan fakta yang tiba-tiba mengkristal dengan sangat jernih di kepalaku. Ridwan tertawa kecil. Tawa renyah nan meremehkan, yang membuat otot rahangku mengeras seketika. "Bukan selingkuh, Syah. Namanya cari jalan keluar dari kemiskinan. Siska itu beda jauh sama kamu. Dia janda, iya, tapi dia mandiri. Nggak kayak kamu yang bisanya cuma nadah tangan minta jatah bulanan." Dia berjalan ke arah meja TV, mengambil ponselnya yang retak layarnya. Dia bisa ngasih aku modal usaha, bisa angkat derajat keluarga ini dari kontrakan bau ini. Ibu juga jauh lebih srek sama dia. "Kamu sadar dirilah." Kalimat itu seharusnya menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. 3 hari lalu, mungkin aku akan meraung, memeluk lututnya, mengemis histeris minta dipertahankan. Tapi sore ini, setelah memegang kunci sedan hitam mewah dan menyuruh Pak Anwar menyiapkan berkas penghancuran bangunan, aku merasa seperti sedang menonton pertunjukan topeng monyet tingkat rendah. Laki-laki di depanku ini sungguh murahan dan memalukan. Tiba-tiba, deru mesin motor berhenti tepat di depan pintu yang setengah terbuka. Seorang pengemudi ojek online berseru nyaring, "Atas nama Mas Ridwan, pesanan GoFood, ayam bakar madu 2 porsi utuh sama kepiting saus tiram porsi besar." Wajah Ridwan seketika semeringah terang. Dia setengah berlari keluar. Saat dia kembali masuk, aroma bumbu bakaran yang manis legit dan amis gurih dari kepiting langsung memenuhi ruangan sempit ini.
Bau kemewahan yang belum pernah sekalipun singgah di meja makan kami selama 3 tahun pernikahan. Ridwan meletakkan kotak-kotak makanan mahal itu di atas karpet plastik yang motif bunganya sudah pudar termakan usia. Dia membuka plastiknya tergesa, sengaja mengipas-ngipaskan tangannya agar asap hangat nan wangi itu mengarah tepat ke wajahku. "Siska yang beliin semua ini," katanya dengan dada membusung bangga. Tangannya langsung mencabik paha ayam bakar raksasa itu tanpa repot-repot cuci tangan lebih dulu. Bumbu kecapnya belepotan menjijikkan di sudut bibirnya. Dia sengaja rayain kebebasanku hari ini. Gila, enak banget bumbunya. Kamu pasti seumur hidup belum pernah makan makanan semahal ini, kan? Makanya buruan packing. Jangan berdiri di situ, ganggu selera makanku aja ngelihat mukamu. Aku menelan ludah. Bukan karena tergiur melihat makanan itu, tapi berusaha keras menahan asam lambung yang naik, melihat betapa rakusnya manusia di depanku ini. Aku berjongkok di dekat dipan reot kami. Tanganku bergerak tenang, sangat stabil, melipat sisa beberapa baju murahan yang sengaja ku beli di pasar kaget, lalu memasukkannya ke dalam tas ransel kusam. Suara kunyahan Ridwan, decapan bibirnya yang rakus menyedot bumbu di cangkang kepiting, beradu dengan putaran baling-baling kipas angin. Laki-laki yang sedang merayakan pengusiranku dengan makanan hasil pemberian perempuan selingkuhannya dan memakannya tepat di depan mataku. Sungguh, aku kasihan melihat kepicikannya. Aku menarik resleting tas ranselku. Srek. Selesai sudah. Hanya butuh waktu 10 menit untuk merangkum 3 tahun penderitaan palsu yang sengaja kuciptakan ini. Aku berdiri tegak, menyampirkan ransel di bahu kiri. Postur tubuhku tidak lagi membungkuk seperti babu yang dia kenal. Aku menatap Ridwan yang sedang sibuk mengisap capit kepiting, mengabaikan kehadiranku sepenuhnya. "Aku pergi sekarang," ucapku, suaraku sedingin lantai marmer. Ridwan mendongak sebentar, mengusap mulutnya yang penuh minyak dengan punggung tangan kotornya. Matanya menyipit penuh kepuasan, seakan baru saja memenangkan undian lotre miliaran rupiah. Dia mengangguk pelan, menyeringai lebar sampai deretan giginya yang kuning terlihat jelas. "Bagus. Hush, sana jalan. Bawa semua sialmu jauh-jauh dari sini." Usirnya kasar, mengibaskan tangan dengan gaya bos besar yang sangat dipaksakan. Dia lalu menelunjuk ke arah lantai yang sedang kupijak. "Besok, rumah ini akan punya nyonya baru yang punya ruko di pasar." Aku terdiam. Mataku menatap lurus menembus pupil matanya yang dipenuhi ketamakan murahan itu. Perlahan-lahan, sangat pelan, Raisya tersenyum tipis saat Ridwan berkata, "Besok, rumah ini akan punya nyonya baru yang punya ruko di pasar." Suara hak sepatu hak tinggi beradu dengan lantai tegel yang retak-retak. Tak-tok, tak-tok. Iramanya terdengar salah tempat, seolah mengiris udara pengap di dalam ruang tamu berukuran 3 kali 3 meter ini. Aku masih duduk bersimpuh di lantai, melipat beberapa potong pakaianku yang tersisa ke dalam tas ransel lusuh, saat udara tiba-tiba dipenuhi aroma parfum vanila yang terlalu menyengat. Aromanya bertabrakan dengan bau apak dari dinding asbes yang berjamur, membuat perutku mual. Ya ampun, Mas. Ini rumah apa kandang ayam sih? Sumpek banget. Suara itu melengking, dibuat-buat manja. Aku bahkan tidak perlu mengangkat wajah untuk tahu siapa yang datang. Siska. Perempuan yang selama ini menjadi alasan Ridwan sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Dia berdiri di tengah ruangan, mengibaskan tangan ke depan wajahnya, yang dipulas riasan tebal, menatap sekeliling dengan tatapan jijik yang tak ditutupi sama sekali. Di belakangnya, Ridwan mengekor dengan punggung agak membungkuk, wajahnya berseri-seri penuh ketundukan yang tak pernah ia tunjukkan padaku. "Sabar ya sayang. Nanti kan kalau perempuan ini udah angkat kaki, kita rombak total. Tembok yang ini kita jebol aja, biar sirkulasi udaranya enak." Siska mendengus meremehkan. Jemarinya yang dihiasi kuku palsu berwarna merah, marun mengetuk-ngetuk kusen jendela yang catnya sudah mengelupas. "Harus itu, Mas. Nanti lantainya diganti granit aja. Biar persis kayak ruko punyaku yang di pasar induk itu loh. Biar kelasnya naik sedikit. Masa aku, bos kosmetik, tinggal di gubuk reyot begini?"
Tanganku yang sedang melipat daster seketika terhenti. Aku tersenyum tipis, sangat tipis, sampai tak ada yang bisa melihatnya. Mataku tertuju pada lipatan kain yang mulai pudar warnanya. Ruko, di pasar induk Blok C. Tentu saja aku tahu ruko itu. Aku tahu persis berapa biaya sewanya per tahun, kapan jatuh temponya, dan siapa nama penyewanya. Mereka tidak tahu bahwa ruko di pasar yang dibanggakan Siska itu juga berdiri di atas tanah kakekku. Uang sewa yang Siska bayarkan dengan sombongnya itu, setiap tahun mengalir rapi ke rekening yang kartu ATM-nya sedang bersembunyi tenang di dalam saku daster yang sedang kupakai ini. Calon mantu ibu udah datang! Suara melengking Bu Hartini memecah lamunanku. Mertuaku itu keluar dari dapur, tergopoh-gopoh membawa segelas es sirup merah yang mengembun. Wajahnya yang biasanya kaku dan sinis saat menatapku, kini berubah manis seolah dilumuri madu murahan. Diminum dulu, Nang Siska. Maaf ya, hawanya panas. Nanti kalau parasit satu ini udah pergi, Bu Hartini melirikku dengan ekor matanya yang tajam. Ibu bakal langsung panggil tukang buat pasang AC di kamar depan. Siska menerima gelas itu tanpa mengucapkan terima kasih, hanya menyesapnya sedikit lalu meletakkannya sembarangan di atas meja kayu yang miring. Pokoknya aku nggak mau tahu ya Mas Bu. Sebelum maghrib, rumah ini harus udah bersih dari barang-barang rongsokan, termasuk orangnya. Siska menunjuk ke arahku dengan dagunya. Aku diam. Aku mencatat setiap kata, setiap tatapan merendahkan, setiap helaan napas sombong mereka di dalam kepalaku. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Dulu, mungkin aku akan menangis meraung-raung, memohon agar pernikahanku diselamatkan. Tapi hari ini, rasanya seperti menonton pertunjukan sirkus yang badut-badutnya tidak sadar bahwa tenda mereka akan segera runtuh. Bra! Pintu depan yang terbuat dari kayu lapis tipis itu tiba-tiba ditendang dari luar hingga engsel berkaratnya berderit menyayat telinga. Suara dentuman itu begitu keras hingga es sirup di atas meja tumpah membasahi taplak. Siska menjerit kaget, melompat mundur hingga menabrak tubuh Ridwan. Bu Hartini memekik sambil memegangi dadanya. Udara panas dari luar gang langsung menerobos masuk, membawa bau debu jalanan, keringat, dan asap rokok. Siluet dua orang pria berbadan besar, berjaket kulit hitam yang pudar tersengat matahari, menutupi cahaya dari ambang pintu. Salah satunya, pria dengan luka codet di pelipisnya, meludah ke samping pot tanaman mati milik Bu Hartini. "Woi Ridwan, keluar lu! Jangan pura-pura budeg!" Suaranya berat, serak, dan menggelegar ke seluruh penjuru gang. Aku bisa mendengar suara langkah kaki tetangga yang mulai berkerumun, mengintip dari balik tirai jendela dan celah pagar. Wajah Ridwan seketika pucat pasi. Darahnya seperti tersedot habis ke dasar bumi. Ia melangkah maju dengan lutut yang terlihat jelas bergetar. Bang Togar, ada apa bang? Kok siang-siang marah-marah?" Pria bernama Togar itu melangkah masuk tanpa diundang. Sepatu botnya yang kotor menginjak lantai tegel. Ia menarik kerah kaos Ridwan dengan satu tangan kasar, membuat suamiku itu berjinjit menahan napas. "Lu nanya ada apa? 3 bulan cicilan motor NMAX lu nunggak bangsat. Ditelepon nggak diangkat, disamperin ke pabrik katanya lu udah dipecat dari bulan lalu. Mana kuncinya? Gua tarik motor lu sekarang, atau lu bayar lunas tunggakan 15 juta hari ini juga." Siska terbelalak. Wajah sok berkuasanya luntur seketika. "Loh mas, dipecat? Nunggak? Kamu bilang motor itu udah lunas dan kamu baru naik jabatan? Sayang, itu salah paham." Ridwan tergagap. Keringat sebesar biji jagung mulai merembes dari pelipisnya. Togar mendorong Ridwan hingga terpental membentur dinding. "Halah, banyak bacot lu. Kunci mana?" Bu Hartini gemetar hebat di sudut ruangan, tak berani mengeluarkan suara lengkingannya yang biasa ia gunakan untuk memakiku. Siska perlahan mundur, mendekap tas kulit imitasi mahalnya erat-erat ke dada, matanya menatap Ridwan dengan kilat kebencian dan kebingungan yang bercampur aduk. Ridwan tersudut. Napasnya memburu. Matanya liar mencari jalan keluar di ruangan sempit itu, melirik ibunya yang membuang muka, lalu melirik Siska yang melangkah mundur menolak menatap matanya. Lalu,
Pandangannya jatuh padaku. Aku masih duduk tenang di lantai, tangan terlipat di atas pangkuan, menatapnya dengan tatapan kosong yang mematikan. Tiba-tiba, Ridwan menjatuhkan dirinya, merangkak cepat ke arahku. Ia mencengkeram ujung dasterku dengan jari-jarinya yang basah oleh keringat dingin. Wajahnya yang arogan beberapa menit lalu kini memelas, mengerut seperti kertas kusut. "Sya, Raisya," suaranya parau, nyaris berbisik di sela napasnya yang putus-putus. "Sya, tolongin Mas. Sya, Mas mohon, pinjamkan kalung dan gelang emas warisan ibumu itu. Nanti Mas tebus, Sya. Besok Mas pasti ganti, Mas janji." Maghrib hampir tiba. Langit di atas atap seng keropos gang kami memerah pekat, bergradasi menjadi jingga menyala. Persis seperti warna api yang sebentar lagi akan membakar habis sisa kesombongan di rumah ini. Angin sore berhembus, membawa kombinasi aroma yang begitu akrab selama 3 tahun terakhir. Bau sambal terasi dari dapur Bu Nani, aroma kapur barus tua, dan sayup-sayup bau got mampet. Biasanya, jam segini aku panik mengangkat jemuran sambil menelan omelan Bu Hartini. Tapi hari ini, aku hanya duduk tenang di tepi dipan kamarku. Resleting ranselku sudah tertutup rapat. Jantungku yang biasanya berdebar resah karena takut dimaki, kini berdetak dalam ritme yang begitu teratur dan nyaman. Di luar sana, gang mendadak riuh seperti pasar malam yang kehilangan hiburannya. Langkah-langkah kaki tergesa, dan bisik-bisik nyaring mulai mengusik telinga. Kasak-kusuk ibu-ibu berdaster yang biasanya asik bergosip soal menantu tetangga, sore ini beralih topik. Beneran itu, Mak? Dibeli PT besar? Terus kita tidur di mana malam ini? Katanya digusur paksa. Dengar-dengar bos yang beli tanah ini turun langsung hari ini. Desas-desus itu merambat liar, jauh lebih cepat dari api di tumpukan jerami. Seluruh 20 pintu kontrakan di blok ini dikabarkan habis diborong pengembang raksasa. Pintu depan dibanting terbuka. Engselnya yang karatan berderit memilukan. Bu Hartini melangkah masuk, napasnya ngos-ngosan. Daster batik hijaunya basah oleh keringat berbentuk pulau di bagian punggung. Wajahnya, aku hampir tertawa melihatnya. Tadi siang, dia berdiri seangkuh ratu pantai selatan, menunjuk hidungku dan mengusirku bak kecoa. Sekarang, wajah tua itu pias. Sepucat adonan mendoan yang belum masuk wajan. Selama belasan tahun, mertuaku ini selalu membusungkan dada kalau berjalan melewati tetangga. Dia selalu bercerita, dengan suara yang sengaja dikeraskan, bahwa 2 petak kontrakan paling depan ini adalah hak miliknya. Warisan suaminya, katanya bangga. Padahal, bayar uang sewa saja selalu nunggak. Dia tidak pernah tahu kalau selama ini, dia aman dari teguran pemilik tanah karena ada amplop coklat yang selalu kutaruh diam-diam di laci mejanya tiap tanggal 5. Uang pribadiku. "Kurang ajar beneran itu cukong tanah!" umpat Bu Hartini sengit, mengipas-ngipas lehernya yang berlipat dengan majalah bekas. "Siapa sih pemilik aslinya? Kenapa main jual aja nggak ada omongan ke warga lama? Gimana ini, Wan?" Ridwan, laki-laki yang sialnya masih berstatus suamiku, baru selesai menelepon. Mungkin tadi dia sibuk menjilat Siska, melaporkan bahwa misinya mendepak istri benalunya berjalan sukses. Tapi mendengar keributan ibunya, wajah Ridwan ikut tegang. Matanya liar menatap sekeliling dinding triplek kusam ini. Mungkin otaknya yang pas-pasan itu baru sadar. Kalau kontrakan ini digusur, ruko pasar kebanggaan janda pujaannya itu tak akan sudi menampung gengsi ibunya. Aku menyandarkan bahu di kusen kamar, melipat kedua tangan di dada. Mengamati pertunjukan komedi putar ini dengan senyum tipis di ujung bibir. Rasanya sungguh memabukkan. Kepuasannya menyebar ke seluruh urat nadi, melihat tikus-tikus congkak yang mendadak kalang kabut di atas kapal yang perlahan karam. Bu Hartini mondar-mandir panik. Ibu harus cari tahu siapa bos yang beli tanah ini. Ibu mau ngadep. Ibu mau minta kebijaksanaan, minimal dikasih ganti rugi. Ibu kan udah puluhan tahun di sini. Masa diusir gitu aja kayak anjing buduk. Ironis sekali. Tadi siang, mulut yang sama menyamakanku dengan parasit menjijikan yang harus dibasmi sebelum maghrib. Batinku berbisik sinis. "Kamu mau cari bosnya, Bu? Bosnya berdiri tak sampai 2 meter darimu, menunggu kalian mengepak barang ke dalam gerobak.
Di luar, suasana makin tak terkendali. Kerumunan warga menyemut berdesakan di depan rumah. Asap rokok kretek mengepul, menyatu dengan udara sore yang terasa sumpek. Tiba-tiba, keributan itu mereda, digantikan oleh suara seretan sandal yang terburu-buru menghantam aspal. Pak RT, Pak Firman berjalan membelah kerumunan dengan napas tersengal. Tangannya tampak gemetar menekan sebuah map plastik tebal berwarna merah, menyala di dadanya. Keringat dingin menetes deras dari pelipis keriputnya. Melihat kedatangannya, warga otomatis terbelah, memberi jalan. Mata Bu Hartini berbinar cerah. Mertuaku itu langsung menyongsong Pak Firman ke ambang pintu dengan wajah penuh harap. Ya ampun, Pak RT. Kebetulan banget kesini. Gimana ini urusannya, Pak? Tolongin kita dong. Masa digusur? Rentetan kalimat itu mendadak menggantung di udara. Patah begitu saja, ditiup angin senja. Pak RT sama sekali tidak menoleh padanya. Pria itu mematung di bibir pintu. Napasnya naik turun dengan cepat. Matanya yang membelalak pucat pasi menembus ruang tamu sempit itu, meluncur lurus mengabaikan eksistensi sang nyonya rumah maupun Ridwan. Pandangan pria itu terkunci rapat. Tepat pada satu sosok yang bersandar tenang di kusen pintu kamar. Kepadaku, waktunya topeng ini dibuka. Aku berdiri menyandar pada tiang jemuran, menggosok ujung jemariku yang memutih dan keriput. Masih tercium sisa bau deterjen lemon murahan dan kaporit air sumur yang menempel di pori-poriku. Bau menyengat yang selama 3 tahun ini mengikatku pada takdir palsu, pada sandiwara konyol tentang pengabdian seorang istri yang tak pernah dihargai. Tapi sore ini, aku tak lagi sudi meneteskan air mata. Sebentar lagi, aroma kumuh ini akan menguap. Berganti wangi, bacarat, aroma duniaku yang sesungguhnya. Jantungku berdegup halus. Bukan karena takut, melainkan karena getaran antisipasi yang merambat liar di setiap pembuluh darahku. Gang sempit kami berdengung hebat. Suara bising knalpot dari jalan utama, tangisan balita yang minta jajan, dan decak panik ibu-ibu yang bergerombol di depan kontrakan melebur jadi satu. Angin senja membawa debu kering dan bau aspal panas. Di tengah kerumunan yang sumpek itu, Pak RT berdiri resah. Keringat merembes membasahi kerah seragam batiknya yang lepek. Tangannya kentara gemetar saat menggenggam map kulit tebal berwarna coklat tua. Di sebelahnya, Pak Anwar mematung dengan setelan jas hitam pekat keluaran butik Italia. Dia tampak sangat salah tempat berpijak di atas lantai semen yang retak-retak ini. Bu Hartini, dengan daster pudar andalannya, melipat tangan di dada dengan congkak. Dagunya terangkat tinggi menantang langit. Di sebelahnya ada Siska yang sibuk mengipas leher dengan tangan bermanik emas imitasi. Dan Mas Ridwan yang berdiri tegang sambil memasukkan tangan ke saku celana. Nah, ibu-ibu, ini pasti perwakilan developer yang mau beli tanah kita. Seru Bu Hartini lantang, sengaja memantulkan suaranya di tembok-tembok gang. Matanya melirik sinis ke arahku yang berdiri diam di dekat selokan buntu. Biar pada tahu ya, Siska ini calon menantuku yang baru. Ruko dia banyak. Jangan-jangan Siska yang diam-diam beli kontrakan ini buat hadiah pernikahan sama Ridwan? Siska tertawa renyah. Bibir bergincu merahnya melengkung membentuk senyum malu-malu kucing. Ah, ibu bisa aja. Ya kita tunggu aja pengumuman Pak RT. Siapa tahu rejeki anak solehah. Aku menelan ludah, susah payah menahan tawa getir. Benar-benar komedi murahan. Pak RT berdehem keras. Suaranya pecah saat bicara lewat toa portabel di tangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sore ini saya kumpulkan warga karena ada perubahan besar. Blok kontrakan kita ini, 20 pintu dari ujung warung Empok Minah sampai batas got depan. Per hari ini, sah pindah tangan. Gumam panik langsung pecah menyapu kerumunan. Bu Hartini justru tertawa pongah, menepuk bahu Siska keras-keras. Tuh kan, apa saya bilang? Mohon tenang. Pak Anwar melangkah maju. Suara baritonnya yang berat dan teramat dingin mendadak membungkam semua orang. Sepi total. Bahkan denting mangkok tukang bakso di depan gang pun seolah ikut membeku di udara. Pak Anwar membuka map coklat itu perlahan. Bunyi kertas tebal yang dibalik berdenging tajam di telingaku. Berdasarkan akta jual beli dan balik nama sertifikat hak milik yang sah di mata hukum.
Pak Anwar menatap lurus melewati wajah Bu Hartini yang tersenyum lebar, melewati Siska yang membusungkan dada, dan melewati Mas Ridwan yang menelan ludah gugup. Seluruh aset tanah dan bangunan di blok ini telah dialihkan ke pemilikannya. Izinkan saya memberi hormat kepada pemilik sah yang baru. Bu Hartini menyenggol lengan Siska antusias. Siska buru-buru merapikan poni lepeknya, merapatkan paha, bersiap melangkah maju menerima panggungnya. Namun, sepatu kulit mahal Pak Anwar tak berhenti di depan mereka berdua. Pria paruh baya itu berjalan tenang membelah kerumunan ibu-ibu berdaster yang refleks mundur ketakutan. Menunduk sedikit melewati jemuran pakaian dalam, lalu berhenti tepat di depanku. Ujung sepatunya nyaris menyentuh sandal jepitku yang sudah menipis sebelah. Dengan gerakan sangat terukur, Pak Anwar menutup mapnya, merapatkan kedua kakinya, lalu membungkuk hormat hingga 45 derajat di hadapanku. Sebuah penghormatan mutlak yang hanya ia berikan pada keluargaku. "Selamat sore, Nona Raisya," ucap Pak Anwar lantang, membiarkan setiap silabelnya menggema di sudut-sudut gang itu. "Seluruh dokumen peralihan hak atas nama Anda telah rampung. 20 pintu kontrakan ini seutuhnya adalah milik Anda." Waktu seakan benar-benar berhenti berdetak. Keheningan turun begitu pekat sampai napas pun enggan keluar. Mulut Siska terbuka sangat lebar hingga nyaris menyentuh dada. Mas Ridwan terhuyung mundur sampai punggungnya menabrak tiang jemuran. Wajahnya memucat seputih kertas memancarkan keterkejutan yang melumpuhkan kewarasannya. Dan Bu Hartini, matanya melotot seakan mau melompat keluar dari rongga. Napasnya tersengal hebat seperti kehabisan oksigen. Tangannya yang kasar terangkat ke udara, menunjuk tepat ke wajahku, dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. Urat-urat di leher rentanya bermunculan seolah mau putus detik itu juga. "Tidak mungkin!" Suara Bu Hartini melengking parau memecah kebisuan senja yang jingga. "Tidak mungkin! Dia ini babu di rumahku." Urat di leher Bu Hartini menonjol keluar, menegang hingga sebesar kelingking. "Tidak mungkin! Dia ini babu di rumahku." Teriakannya melengking, membelah udara sore gang sempit yang mulai gerah. Nafasnya memburu, dadanya naik turun di balik daster batiknya yang warnanya sudah pudar di bagian ketiak. Matanya melotot menatap Pak Anwar, lalu beralih padaku dengan tatapan yang seolah ingin mengulitiku hidup-hidup. "Kalian bilang aku harus keluar sebelum maghrib. Baiklah, tapi sertifikat ini, biar aku yang bawa bersamaku." Aku melangkah maju. Sepatu kets lusuhku menapak pelan di atas konblok gang yang berlumut, mengeluarkan suara gesekan pelan yang entah kenapa terdengar begitu memekakkan telinga di tengah keheningan warga yang tiba-tiba menahan napas. Pak Anwar, dengan raut tenang dan wibawa khas seorang notaris senior, menyodorkan sebuah map tebal berwarna hijau kepadaku. Tanganku yang masih terasa kasar dan meninggalkan jejak bau deterjen murah ini menyentuh sampul map itu. Kubuka lambat-lambat. Ada aroma kertas tua, tinta cap resmi, dan debu arsip di sana. Bau kebenaran yang selama 3 tahun ini sengaja kukubur dalam-dalam di bawah tumpukan cucian kotor, bau terasi dapur, dan cacian yang tak pernah ada habisnya. Aku menarik keluar lembaran tebal bersampul hijau itu. Bukti kepemilikan hak milik. Aku menyodorkannya tepat di depan wajah Bu Hartini. Ia merampasnya kasar. Matanya yang rabun jauh menyipit, menelusuri deretan nama yang tercetak tebal di sana. Raisya Danuwiri. Namaku. Bukan nama bapaknya, bukan nama rentenir manapun. Tangannya mulai bergetar hebat. Kertas berharga itu nyaris merosot dari cengkeramannya, kalau saja Ridwan tidak ikut memeganginya dari samping dengan wajah seputih kapas. Ini pasti palsu. Kamu nipu, kan? Dasar perempuan ular." Suara Bu Hartini mulai parau, nyaris pecah. Kepanikannya telanjang bulat di depan puluhan pasang mata tetangga yang kini saling bisik, menyenggol siku satu sama lain. Pak RT di ujung sana sampai terbatuk pelan, salah tingkah. Ibu pikir tagihan air dan listrik yang selama ini ibu banggakan ke tetangga itu lunas dengan sendirinya pakai doa. Suaraku pelan, nyaris tak beremosi, tapi cukup tajam untuk mengiris harga dirinya. Setiap tanggal 20, saat ibu dan Mas Ridwan asyik makan sate kambing di luar pakai uang hasil gadai kalung emasku, aku yang lari-lari ke minimarket depan gang,
beli token listrik, bayar tagihan pedam, pakai rekening rahasiaku. Aku mengambil napas panjang, membiarkan dadaku yang selama bertahun-tahun sesak kini terasa sedikit lebih lapang. Kalau bukan karena uangku, sudah dari 2 tahun lalu rumah ini gelap gulita ditarik meterannya. Sudah lama ibu mandi pakai air sumur bor Makyati yang bau karat itu. Ibu pikir gaji Mas Ridwan yang cuma seberapa itu cukup buat gaya hidup ibu yang sok nyonya. Ridwan menelan ludah dengan susah payah. Keringat sebesar biji jagung merembes di pelipisnya, meluncur melewati rahangnya yang tak berhenti gemetar. Dia menoleh patah-patah ke arah Siska, seolah mencari pelampiasan, atau mungkin secercah harapan dari perempuan yang akan diangkatnya jadi ratu. Tapi Siska, perempuan bersanggul rapi dengan lipstik merah menyala itu sama sekali bukan orang bodoh. Matanya yang sejak tadi sibuk mengukur keadaan kini berkilat penuh perhitungan. Hitungan matematika di kepalanya pasti sudah selesai. Ruko di pasar impiannya, status nyonya tanah yang dijanjikan Ridwan dari hasil mengusirku, baru saja runtuh jadi abu di depan matanya sendiri. Cih, Siska mendecih keras. Dia menyambar tas kulit sintetisnya yang tadi diletakkan sembarangan di atas lincak bambu. Wajah cantiknya seketika berkerut jijik menatap Ridwan dari atas ke bawah. Jadi selama ini kamu cuma gembel numpang, Mas. Bangsat, untung kita belum sempat ijab kabul. Buang-buang waktuku saja ngeladenin jantan kere miskin kayak kamu. Siska tunggu dulu sis, dengerin Mas. Ridwan memelas, mencoba menggapai tangan Siska. Tapi perempuan itu menepisnya dengan sangat kasar, hingga Ridwan nyaris terhuyung. Suara hak sepatu tinggi Siska berderit, marah beradu dengan semen retak. Melangkah pergi membelah kerumunan warga yang langsung memberinya jalan sambil mencibir terang-terangan. Meninggalkan Ridwan yang melongo seperti orang tolol, tangannya masih mengambang di udara menatap punggung Siska yang menghilang di belokan gang. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara tarhim dari pelantang masjid. Langit di ufuk barat mulai memerah, menyemburatkan warna jingga pekat yang menyala. Sesuai dengan jadwal. Pak Anwar, tanpa perlu menunggu aba-aba dariku, melangkah maju. Ia menyodorkan selembar kertas putih dengan kop surat resmi ke hadapan Bu Hartini, yang kini mematung, kakinya seolah dipaku kuat-kuat ke bumi. Surat pengosongan, Ibu Hartini, Saudara Ridwan, ucap Pak Anwar, dengan nada datar dan terukur, khas orang hukum yang tak mau kompromi. Atas permintaan klien saya, Nona Raisya, batas waktu pengosongan properti ini adalah... Notaris berjas rapi itu sengaja melirik jam tangan mahalnya. 1 jam dari sekarang. 1 jam. Maghrib. Persis seperti ultimatum yang mereka lemparkan ke wajahku tadi. Pagi bersama seember air cucian kotor. Betapa indahnya cara semesta bekerja membalikkan keadaan. Tiba-tiba, terdengar suara tulang lutut beradu dengan konblok. Buk, Ridwan. Laki-laki yang berjanji melindungiku di depan penghulu, laki-laki yang tadi pagi dengan angkuh menendang keranjang cucianku dan membuang bajuku ke tanah berdebu, kini berlutut di bawah kakiku. Kepalanya menunduk dalam, bahunya berguncang hebat. Syah, Raisya, astagfirullah, maafin Mas, Syah, Mas khilaf. Suaranya serak, pecah oleh tangis yang terdengar begitu memuakkan di telingaku. Siska yang goda Mas duluan, Syah. Sumpah demi Allah, kita kan masih suami istri. Kita perbaiki semuanya ya. Kamu kan istri yang soleha, Syah. Masa kamu tegang ngusir suami dan mertuamu sendiri ke jalanan? Tangan kasarnya merangkul ujung gamis katun murahku. Hidungnya berair, wajahnya yang penuh air mata, dan ingus mendongak menatapku. Dulu, tatapan memelas itu mungkin akan membuat hatiku luluh berantakan. Dulu, saat aku masih menjadi perempuan naif yang mengira sabar tanpa batas bisa mengubah watak culas seseorang. Tapi sore ini, aku hanya merasakan mual. Jijik yang menggulung-gulung hingga ke ulu hati. Aku melangkah mundur, menarik kain gamisku secepat kilat dari genggamannya, seolah baru saja disentuh oleh bangkai berbelatung. Aku menunduk, menatap lurus ke dalam mata Ridwan, yang kini memerah, basah, dan hancur. Ujung bibirku tertarik sedikit. Bukan senyum bahagia, bukan pula seringai kemenangan. Hanya sebuah senyuman mati rasa
dari seseorang yang jiwanya sudah lama mati di rumah ini. Aku mencondongkan tubuhku ke arahnya, memastikan suaraku tidak bergetar sedikit pun. Dulu kamu bilang aku parasit, bisikku perlahan. Setiap suku kata ku desahkan dengan sangat dingin, membiarkan kalimat itu mengudara diiringi suara azan maghrib yang mulai berkumandang memecah langit. Sekarang, tunjukkan padaku bagaimana cara inang bertahan hidup tanpa parasitnya. Suara azan maghrib mengalun mengiris langit jingga dari arah musala al-ikhlas. Biasanya, serak suara dari toa usang itu adalah penanda bahwa punggungku yang remuk boleh rehat sejenak dari cucian yang tak pernah habis. Tapi petang ini, lantunan azan itu terdengar seperti peluit akhir dari sebuah pertunjukan yang sangat melelahkan. Kriet, kriet, bunyi roda gerobak sampah milik Bang Jali beradu dengan aspal bopeng gang kami. Bau apek sisa sayuran busuk dari gerobak itu menguar terbawa angin, bercampur dengan aroma debu jalanan. Di atas plat besi karatan itu, menumpuk barang-barang yang selama ini dibanggakan penghuninya. Kipas angin patah leher yang direkatkan lakban hitam, kasur Palembang kumal yang busanya mencuat keluar, dan kardus-kardus mie instan berisi jejalan pakaian. Ridwan, pria yang dulu berjanji di depan penghulu akan menjadikanku satu-satunya ratu, kini menarik gagang gerobak itu dengan napas tersengal. Keringat sebesar biji jagung membanjiri dahinya, menetes membasahi kemeja rapi yang tadi pagi ku setrika sambil menahan perih di hati. Urat-urat di lehernya menonjol, sementara tatapannya kosong menghujam aspal. Di belakangnya, Bu Hartini berjalan gontai menyeret sandal jepitnya. Tangannya gemetar mendekap penanak nasi tua dan sebuah vas bunga plastik kesayangannya. Wajah keriputnya yang biasa mendongak angkuh dengan dagu terangkat, kini terlipat habis, tak berani menatap ke kiri maupun ke kanan. Warga gang yang dulu sering ia pameri soal calon menantu baru yang kaya raya, kini berdiri rapat di teras petak masing-masing, menonton dalam diam. Beberapa ibu-ibu warung sayur menutupi mulut mereka, berbisik-bisik dengan mata membelalak. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menolong. Aku berdiri mematung di teras kontrakan berlantai ubin retak ini. Tanganku yang masih terasa sedikit perih dan kasar akibat rendaman deterjen murah, kini menggenggam erat tali tas kulit asli pemberian mendiang ayah. Hidup prihatin itu pilihan, batinku mendesah perlahan. 3 tahun aku menekan egoku dalam-dalam, belajar mengerti kerasnya hidup, memenuhi wasiat ayah agar aku tidak tumbuh jadi pewaris yang buta pada penderitaan orang kecil. Tapi membiarkan harga diri ini diinjak-injak sampai hancur lebur, membiarkan duniaku dikecilkan oleh manusia-manusia parasit, itu murni kebodohanku. Dan hari ini, kebodohan itu kucabut sampai ke akar-akarnya. Aku kembali ke duniaku, namun dengan hati yang baru. Hati yang tak lagi bisa ditipu oleh topeng dan janji manis laki-laki pengecut. Semuanya sudah siap, Nona Raisya. Suara berat Pak Anwar membuyarkan lamunanku. Notaris paruh baya itu berdiri sedikit di belakangku. Tangannya sigap mendekap map kulit tebal berisi sertifikat-sertifikat yang tadi memucatkan wajah mertuaku. Aku menghela napas, menatap deretan atap seng berkarat di sepanjang gang. Beri waktu 1 minggu untuk warga lain pindah, Pak Anwar. Pastikan semua penyewa mendapat uang kompensasi yang sangat layak untuk mencari tempat baru. Setelah itu, ratakan semua bangunan ini dengan tanah. Lalu, rencana pembangunannya, sesuai desain awal kita. Bangun asrama layak huni dengan sanitasi bersih untuk para pekerja pabrik di sekitar sini. Dan di lahan bekas rumah ini, aku menunjuk dinding berjamur di belakangku. Bangun sebuah rumah tahfidz. Biar gang ini punya suara yang lebih merdu dari sekadar decit gerobak dan caci maki. Ayah pasti suka. Tepat saat itu, langkah Ridwan terhenti. Jarak kami tinggal 2 meter sebelum ia berbelok menuju jalan raya. Matanya yang merah bengkak menatapku. Bibirnya bergetar hebat, mencoba merangkai kata. Mungkin maaf. Mungkin penyesalan tingkat tinggi karena Siska, janda kaya pujaan hatinya yang selalu membanggakan ruko itu, langsung melarikan diri dan memblokir nomornya sejam yang lalu begitu sadar Ridwan diusir tanpa sepeser pun uang. Tapi sebelum 1 silabel pun keluar dari mulutnya, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari dalam tas,
lalu melemparkannya. Amplop itu melayang dan mendarat tepat di atas tumpukan bajunya di gerobak. Tanda tangani surat cerai itu malam ini. Besok pengacaraku yang akan urus sisanya ke pengadilan agama. Ucapku datar. Aneh rasanya. Dada yang selama 3 tahun sesak oleh tangisan diam-diam di tengah malam, sekarang terasa sangat lapang. Seringan embusan angin. Bu Hartini mendadak ambruk, jatuh berlutut di tanah berdebu. Air matanya merusak sisa bedak murah di pipinya. Raisya, ibu minta maaf, Nduk. Ibu khilaf. Ibu mohon jangan usir kami. Ratapnya terisak keras sambil merangkak. Mencoba meraih ujung sepatuku. Gelang imitasi di tangannya bergemerincing menyedihkan, seolah ikut menangisi nasib palsunya. Aku menarik langkah mundur. Cukup jauh agar tangan kasarnya tak lagi bisa merengkuh hidupku. Cepat jalan, Bu. Katanya kecoa tidak pantas berlama-lama di dalam rumah. Aku membalikkan badan, tak sudi lagi melihat sisa kehancuran mereka. Pak Anwar setengah berlari membukakan pintu sedan hitam yang sedari tadi terparkir anggun menungguku di mulut gang. Sedikit canggung rasanya saat ujung sepatuku menginjak karpet mobil yang tebal, sangat kontras dengan genangan air cucian yang baru saja kutinggalkan. Aku melangkah masuk. Jok kulitnya dingin, seolah mendekap punggungku yang menanggung lelah bertahun-tahun. Kaca jendela otomatis naik perlahan, memutus seketika suara decit roda gerobak Bang Jali, tangisan Bu Hartini, dan riuh bisik-bisik tetangga. Hening. Di dalam kabin kedap suara ini, hanya ada alunan pelan musik instrumental dan pendingin udara yang menyapu bersih hawa sumpek perkampungan padat. Mesin menderu halus tanpa suara. Sopir pribadiku menginjak pedal gas perlahan, membawa sedan ini meluncur anggun, menjauhi gang sempit tersebut. Aku bersandar ke belakang, memejamkan mata sejenak, meresapi kebebasan yang kini kembali mengalir deras ke setiap pembuluh darahku. Perlahan ku buka mata dan kupalingkan wajahku. Di kaca spion mobil, aku melihat gang sempit itu untuk terakhir kalinya, menutup satu bab kehidupan yang penuh air mata dengan sebuah senyuman abadi.